Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Arif. Kita ketemu dalam Dear Words. Pada video kali ini kita kembali akan mereview binatang yang ada di sekitar kita, yaitu bunglon taman. Kalau pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai kehidupan bunglon taman dan kenapa bunglon taman itu jumlahnya begitu banyak berada di sekitar kita. Nah kawan-kawan, sebenarnya kenapa bunglon taman itu jumlahnya begitu banyak di sekitar kita? Yuk kita lihat videonya. Kawan, pagi ini kembali ketemu dengan bunglon taman yang sedang berjemur di atas batu-batu. Bunglon kali ini warnanya agak gelap ya, agak berbeda dengan biasanya bunglon taman yang sering kita temui berwarna coklat kemerahan. Memang sih bunglon taman ini juga termasuk binatang yang bisa berubah warna kulitnya, menyesuaikan tempat di mana ia bertengger. Perubahan warna kulitnya biasanya dilakukan apabila sang bunglon ini merasa terdesak atau terancam oleh predator, atau sedang berjemur, atau ketika sedang musim kawin. Tapi video kali ini kita tidak membahas ciri-cirinya ya kawan. Yang kita bahas adalah kenapa bunglon taman ini jumlahnya begitu banyak berada di sekitar kita. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ketika mengunjungi pohon-pohon di sekitar rumah, maka terdapat banyak sekali keberadaan dari bunglon taman ini. Bunglon ini sering menghuni pohon-pohon, merayap, kemudian menangkap serangga sebagai makanannya di atas pohon-pohon. Tetapi dia juga sering terjadi turun ke tanah untuk mencari makanan. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa bunglon taman ini telah mendominasi menghuni pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jika populasinya begitu banyak atau perkembangannya sangat pesat berada di lingkungan kita, maka pasti yang terjadi adalah bahwa dia aman dari gangguan para predatornya, dan termasuk aman dari gangguan manusia. Bunglon taman atau dengan nama latinnya Calotes versicolor ini adalah termasuk binatang reptil yang sangat agresif. Dia akan menyerang bunglon-bunglon lain atau jenis dari kadal-kadal lain yang mendekati areanya. Kawan, bunglon taman ini dikenal memang sebagai binatang reptil yang sangat agresif. Dia akan menyerang reptil-reptil lain, termasuk bunglon spesies lain yang memasuki area atau teritorinya. Sehingga sering terlibat bunglon ini sesama bunglon lain, dia akan terlibat pertarungan untuk memperebutkan wilayahnya atau memperebutkan betinanya. Nah, kawan-kawan, yuk kita lihat videonya seperti apa. Oke, kita simak. Kawanku, yang unik dari bunglon taman ini adalah apabila ada kehadiran dari bunglon lain atau jenis kadal lain di sekitarnya, maka dia segera mengambil tindakan waspada dengan menggerakkan badannya naik turun. Dengan gerakan badannya yang naik turun itu, kemudian dia meninggikan badannya juga, maka ini adalah sebagai tanda bahwa dia sedang terancam atau dia sedang mengancam daripada musuhnya. Jika bunglon taman ini ketemu dengan jenis bunglon lainnya, maka biasanya akan terjadi proses pertarungan di antara keduanya untuk memperebutkan wilayahnya. Tetapi apabila dia ketemu dengan jenis kadal lain, misalkan kadal kebun, maka biasanya kadal kebun ini memilih untuk menghindar atau dia segera pergi dari hadapan dari bunglon taman ini. Karena apa? Karena bunglon taman ini termasuk binatang yang sangat agresif. Dia akan menyerang semua hewan-hewan atau kadal-kadal lain yang berada di sekitarnya. Nah, gerakan-gerakan menaik turunkan tubuh seperti itu
Biasa dilakukan bunglon apabila dia merasa terancam, apabila dia merasa ada bunglon lain atau hewan lain yang merupakan satu ancaman bagi keselamatannya, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti musuhnya. Sangat unik ya. Selain itu, bunglon taman ini dia mudah sekali beradaptasi dengan lingkungannya, di mana terdapat banyak sekali makanan atau serangga-serangga yang menjadi makanan dari bunglon taman ini. Kemudian setelah dia melakukan proses perkawinan, dia akan menghasilkan telur-telur dalam jumlah yang cukup banyak yang kemudian akan dia tanam di dalam tanah, dan setelah beberapa saat kemudian telur-telur tersebut akan menetas menjadi bunglon-bunglon kecil. Nah kawanku, itulah alasan mengapa bunglon taman ini begitu banyak jumlahnya di sekitar kita dan terlihat mendominasi pepohonan yang berada di sekitar kita. Bagi kawan-kawan yang baru berkunjung, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya. Aktifkan notifikasi lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan kita. Oke kawanku, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu dengan binatang yang sangat unik yang berada di sekitar kita, yaitu bunglon taman. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.